بارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على سائر الأمم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه في تعاقب الليالي والأيام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام. Imam Masjid Nurdin semoga selalu dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizahullah wa ra'ah. Para alim ulama, guru-guru kita, orang-orang kita, para sholihin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, mengampunkan dosa-dosa kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita menyambung apa yang telah kita sampaikan pada malam Sabtu yang lalu. Telah kita bacakan sebahagian ataupun yang terkait dengan apa saja yang diwajibkan atau rukun dalam berpuasa, halaman 128, dan juga sunnah-sunnahnya. Itu kalau kita ada kitab pada halaman 29 kemarin. Namun malam hari ini karena malam hari ini insyaallah jika Allah memanjangkan umur kita, malam Sabtu di depan diperkirakan sudah masuk kepada malam 1 Ramadan. Jadi mungkin malam hari ini adalah malam kita untuk sementara setelah kajian kita ini, kita istirahat selama bulan Ramadan. Selanjutnya mungkin kita serahkan kepada pengurus masjid apakah kita akan selanjutnya terus melanjutkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan hari ini atau malam ini saya akan membacakan mungkin langsung ke halaman 134. Kalau kemarin dari sisi fikih, maka malam ini dari sisi tasawuf tentang rahasia-rahasia berpuasa, termasuk syarat-syaratnya yang batin. Secara umum kita sudah mengetahui dulu apa yang menjadi rukun dalam berpuasa. Salah satunya adalah bahwa farad wajib hukumnya tabiitun niyah. Niat bulan Ramadan itu wajib di malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah sebelum zuhur pun masih boleh berniat. Asal jangan minum kopi dulu sebelumnya ya. Kalau Ramadan tidak, itu wajib di malam hari. Kedua, ada anjuran dari ulama kita, di antaranya Syekh Abdul Hamid Banjar, bahwa pada malam pertama bulan Ramadan, selain kita berniat mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang hanya berlaku satu niat untuk satu hari, maka kita pada malam pertama bertaklid dengan perkataan Imam Malik bin Anas dari mazhab Maliki bahwa boleh berniat sebulan penuh. Jadi dianjurkan kita oleh ulama-ulama fikih kita pada malam pertama selain berniat dengan niat seperti biasa, maka kita juga berniat dengan niat sebulan penuh. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi hadhihi sanata lillahi ta'ala.
atau fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat puasa sebulan penuh di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Nah, dulu mungkin telah kita sampaikan, niat itu letaknya di dalam hati. Talaffuz bin niyah hukumnya sunnah. Nawaitu shoma ghadin itu mengucapkannya sunnah, tapi sengaja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala, itu rukun. Karena itu bagi yang membimbing membaca niat puasa Ramadan, seyogianya setelah berniat berdiam dulu. Misalnya niat saum, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Diam kita sengaja aku puasa zakat. Baru taqabbalallahu minkum. Takutnya nanti belum niat sudah taqabbalallahu langsung. Fardhan lillahi ta'ala taqabbalallahu minkum. Takutnya belum ada di dalam hati. Tapi kalau macam kita biasa, boleh tajdid, boleh memperbaharui atau mengulang waktu sahur misalnya. Mazhab Imam Malik, andai nanti ada yang terlupa, maka puasa kita dipandang sah dan tidak wajib qadha. Itu oleh pendapat para ulama fikih kita, di antaranya Syekh Abdul Hamid Banjar dalam kitab Petunjuk yang Indah. Nah, itu untuk malam pertama. Itu mungkin yang perlu kita ingatkan. Kemudian dulu mungkin ada sedikit terkait dahak. Dahak ini agak bermasalah. Dahak jika sudah keluar dari batas tenggorokan sampai pada huruf H atau Kha di antara pendapat, maka tidak boleh lagi ditelan jika mungkin untuk membuangnya. Misalnya kita keluar di luar, kita buanglah itu ya. Nah, kecuali nanti yang tak dapat niat ditahan atau terpaksa tertelan, bukan menelan, tertelan. Nah, itu insya Allah termasuk yang tidak membatalkan. Namun kalau tanpa alasan, tanpa sebab, jika kita menelannya lagi, jika sudah sampai ke dalam mulut kita, maka itu membatalkan. Mungkin di antara yang kita hati-hati. Nah, dalam sholat ada yang berpendapat kalau kira-kira kita batuk, kalau kita batuk itu bisa berdahak, siapkanlah tisu atau siapkanlah sapu tangan dari jauh-jauh hari. Ataupun kalau memang nanti sudah tak tahan niat, nah itu tertelan namanya. Nah, itu mudah-mudahan termasuk yang ma'fu. Malam hari ini kita akan membicarakan tentang asrarus shaum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab kita Sayyidi Syekh Abdul Samad Al-Balimbani qaddasallahu sirrah, ini fasal fi asraris shaum, tentang rahasia-rahasia berpuasa, wa syurutihi al-batinah, dan syarat-syarat yang batin. Apa saja syarat-syarat yang terkait dengan sisi batin kita, sisi bahagian yang disebut dengan hati ataupun jiwa. Ketahuilah olehmu, wahai orang yang menjalani jalan akhirat, ya salik, i'lam ya salik, dan jalan kepada Allah, bahwa adalah bagi puasa itu 3 derajat. Ada 3 tingkatan. Derajat yang pertama puasa orang awam, shaumul awam, yakni puasa kebanyakan manusia, yaitu sekedar menegah daripada makan dan minum dan jima berhubungan badan, dan menahan daripada segala yang membatalkan puasa secara zahir atau fikih, seperti yang disebut pada pasal yang terdahulu. Sudah ada dulu ya.
Jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan, itu secara zahirnya. Imsak, menahan diri mulai dari terbit masuk waktu fajar sampai tenggelam matahari. Sekedar itu saja. Itu derajat puasa orang awam. Jadi kalau nanti dia berbohong tetap, buat maksiat tetap. Guru kita Syekh Muhammad Bakhir selalu memotivasi, jangan tetap menjadi orang awam, berusahalah menjadi orang yang meningkat lebih daripada derajat orang awam, orang yang tak peduli dengan penjiwaan agama, yang penting dia melakoni tetapi tidak menjiwai dan tidak dapat mencegahnya daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Ada disebut al-awam kal-hawam. Orang awam yang tak peduli dengan agama itu, mohon maaf, tidak ada bedanya dengan al-hawam. Al-hawam ini artinya serangga-serangga, hewan-hewan yang melata, ya, berdawam. Itu derajat yang kedua, saumul khawas, kata Imam Ghazali, puasa orang yang khawas, yaitu puasa orang yang salihin, orang yang muttaqin, dengan menegahkan segala yang tersebut daripada derajat yang pertama. Sama, makan, minum, jima ditahan, dia tidak dilakukan. Yang membatalkan puasa dihindarkan secara zahir. Dan menegahkan pula ia akan segala anggotanya daripada berbuat maksiat. Anggota tubuh, mata, hidung, telinga, tangan, mulut, kaki, semua anggota tubuhnya dicegahnya daripada berbuat maksiat dan daripada berbuat yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat kepada akhirat. Misalnya dari mulai jam 7 pagi kita duduk di Ancol, misalnya di tepi Ancol, bercakap dengan kawan kita seharian. Ngapa? Sambil supaya tidak ada lapar, supaya sambil nanti jam berbuka baru balik. Tapi tidak ada yang manfaat, cerita tidak ada manfaat, gawe tidak, gitu ya. Itu dicegah. Kalau mau jadi puasa orang yang khawas, mencegah dari segala maksiat, termasuk yang sia-sia, yang tidak memberi manfaat kepada akhirat. Dan hasil kesempurnaan puasa mereka itu dengan 7 perkara. Menjadi sempurna selain menjaga daripada yang membatalkan, menjaga anggota tubuh jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai melakukan yang sia-sia. Dengan 7 perkara hasillah puasa khawas tersebut. Yang pertama, dengan 7 perkara tadi, yang pertama memejamkan kedua matanya dan menegahkan ia akan keduanya itu daripada melihat kepada tiap-tiap yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Penjelasan daripada menjaga anggota tubuh tadi, mencegahnya daripada berbuat maksiat. Mata jangan sampai memandang kepada yang diharamkan Allah. Termasuk juga yang makruh, dan menegahkan keduanya daripada melihat kepada sesuatu yang mubah. Jangan banyak mandang-mandang, ya. Kalau jangan banyak mandang-mandang nih, kalau kita tidak ada tujuan, tidak usah kemana-mana. Tidak usah, misalnya bahasa Malaysia dulu melepak namanya. Lepak itu apa bahasa kitanya? Orang mejeng, ya. Mejeng yang tidak ada manfaat. Jadi kalau dapat mencegah mata daripada memandang yang haram, daripada memandang yang makruh, daripada melihat, termasuk walaupun boleh tapi membuang waktu yang hanya membimbangkan hatinya daripada zikir kepada Allah, melupakannya dari Allah. Banyaknya kita gawe itu
nonton film kungfu, nonton film seharian, lupa dengan Allah. Nah itu kalau dapat tidak dilakukan. Mungkin ada juga orang yang makamnya lain, walaupun matanya nonton tapi hatinya, jiwanya tetap Allah, Allah, Allah. Kan payah kayaknya ya. Payah. Kan ada orang yang sambil nonton lupa tasbih, pakai tasbih. Astagfirullah, astagfirullah. Cantiknya bintang film tuh ya. Hebatnya dia. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, tapi daripada tidak, tetaplah bagus berzikir, bertasbih. Mungkin kalau mau nonton sebentar-sebentar saja. Yang penting lakukanlah yang paling bermanfaat, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh dicegahlah sampai kepada yang mubah sekalipun, yang boleh sekalipun. Yang ada dalam sebuah asar, la yasilul 'abdu darajatal muttaqin. Tidak sampai seseorang kepada tahap derajat muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi, sampai yang boleh pun ditinggalkannya, khaufan mimma fihi ba'sun. Kalau yang boleh itu jika dikerjakan nanti memberi mudarat ataupun menjadikan dia menjadi makruh atau menjadi haram. Sebab yang boleh jika berlebihan bisa jadi haram. Makan 10 piring misalnya, pecah perut, itu bukan berpahala. Nah, bisa jadi haram karena membahayakan misalnya. Itu ditinggalkan juga agar selalu ingat dengan Allah, berupaya dia selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadharu sahmun masmun min sihami iblis. Memandang itu adalah panah beracun daripada panah-panah iblis. La'anahullah, yang dilaknati Allah. Faman tarakahu, siapa yang meninggalkan memandang. Tentunya ini memandang ini maksudnya memandang yang mengandung umpan iblis, umpan syaitan, yang mengandung maksiat. Dia jauhkan pandangannya khaufan min Allah, karena takut kepada Allah. Atahullahu imanan, Allah berikan kepadanya keimanan. Yajidu halawatahu fi qalbihi, yang dia merasakan manisnya iman itu di dalam hatinya. Ada sebuah asar yang berbunyi, man sarrafa nadarahu min imra'atin jamilah, kurang lebih begitu. Siapa yang memalingkan matanya tatkala dia terpesona memandang wanita yang cantik yang bukan haknya, dia terpandang lalu dialihkannya pandangannya segera, kadzafallahu fi qalbihi nura, Allah letakkan di hatinya cahaya. Kita pandang orang cantik, subhanallah, tapi langsung alih. Itu ini dah subhanallah. Nah ini berat, kecuali orang yang dimudahkan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, kemudian kata beliau lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak dijaga selain mata kan lisan, tangan dan sebagainya. Khamsun yufattirna shaim, ada 5 yang bisa menggugurkan, menyebabkan orang tidak mendapatkan pahala puasa. Jadi kalau asal maknanya membatalkan, tetapi ditafsirkan nanti membatalkan pahala puasa. Dapat lapar dan dahaga cuman. Al-kadhibu, yang pertama dusta. Yang kedua wal ghibatu, menggibah orang, mengata-ngatai keburukan orang. Yang ketiga wan namimatu, memfitnah orang yang tak ada disebut kalau benar, tapi orang itu tidak suka jika kita menceritakan keburukannya, namanya ghibah. Tapi kalau tidak benar, dia tidak suka, itu namanya fitnah atau namimah. Ini lebih dahsyat lagi. Yang berikutnya yang keempat wal yamin al-kadzibah, sumpah palsu. Yang berdagang-dagang jangan nak sumpah palsu. Yang kelima
wan nazar bisyahwah, memandang dengan syahwat. Dulu ada guru di Kuala Tungkal, tapi itu mungkin sebagai penjelasan tambahan. Jangankan mandang cewek dengan nafsu, katanya, mandang tunggul dengan nafsu pun masuk juga. Menghayal mandang tunggul katanya, itu masuk. Jadi apapun memandang dengan syahwat hendaklah dijauhkan. Kemudian dengan kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi kita belum sampai kepada yang ketiga. Bacakan dulu. Memelihara lidah. Tadi jangan cewek dusta. Kemudian lagi yang kedua, memelihara akan lidah daripada perkataan yang haram dan daripada perkataan yang sia-sia yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat, dan memeliharakan pula akan lidah daripada berdusta dan mengumpat akan orang dan daripada mengadu-ngadu akan orang, mengadu domba fitnah, dan memelihara pula lisannya daripada segala perkataan yang keji, yang mengandung caci maki, yang kotor, dan memeliharakan pula akan lisannya itu daripada berbantah-bantahan, berkelahi, bertengkar dengan orang, dan memeliharakan lisannya itu daripada memaki orang dan sebagainya. Hendaklah orang yang berpuasa itu melazimkan diam dan sibuk ia dengan membanyakkan zikrullah dan membanyakkan membaca Al-Quran. Kata Imam Mujahid, khaslatani yufsidan, ada dua perkara yang membinasakan puasa, yaitu al-ghibatu wal kadhibu, menggibah dan berdusta. Sabda Nabi SAW, innama shaumu junnah, hanya saja puasa itu adalah benteng. Idza kana ahadukum shaiman, maka apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah dia mengeluarkan kata-kata yang keji, ya, kata-kata yang kotor, mencaci, bertengkar dan sebagainya itu. Wala yajhal, berbuat perbuatan yang jahil-jahil jangan, yang tak ada bermanfaat. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, jika ada seseorang yang mengajaknya berkelahi, bertengkar atau mencacinya, maka dia menjawab, faliyaqul, hendaklah dia menjawab, inni shaim, aku kau sedang puasa, aku kau sedang puasa. Jadi jangan dilayani kalau ada orang mancing-mancing kita untuk bertengkar atau berbantah-bantahan. Yang ketiga, seyogianya bagi orang yang puasa itu memelihara telinganya daripada mendengarkan perkataan yang haram, termasuk yang makruh, termasuk daripada mendengar perkataan yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat dalam akhiratnya. Jadi apapun yang tidak ada manfaat, hendaknya ingin menjadi puasa khawas tadi, itu harus kita hindarkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ithmi, orang yang menggibah dan orang yang mendengarkan gibahannya, syarikani fil ithmi, sama saja dua-duanya dalam berdosa, bersekutu keduanya dalam berdosa. Makanya kalau ada orang yang menggibah, kita itu bagusnya berjauh langsung. Kalau tidak sanggup, kita bilang usah, jadi tidak usah digibah, kita terus terang, atau kita langsung pergi. Tapi kalau kita oh iya itu makin jadi itu ya, sama dosanya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau kita tidak ada sanggup, eloklah ada alasannya lah. Mulai orang nak gibah, oh maaf ya, itu aja. Memang agak masalah itu dan tidak mudah, tapi kalau kita upayakan, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, seyogianya
bagi orang yang puasa itu memeliharakan tangannya dan kakinya daripada segala yang diharamkan dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia yang tiada memberi manfaat untuk akhiratnya dalam akhirat. Nah itu. Jadi jangan sampai melakukan yang kira-kira tidak ada manfaatnya langsung untuk akhirat. Dan yang kelima, memeliharakan perutnya pada ketika waktu berbuka daripada memakan makanan yang haram. Wah, puasa pas buka dengan makanan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Atau memakan yang syubhat, tidak jelas. Jadi kalau kita ragu, tinggalkan. Ini halal apa haram? Tinggalkan. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, kata Nabi. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Tapi antara keduanya ada yang syubhat. Siapa yang ingin aman, paman ittaqa syubhat faqad istabra'a fi dinihi wa 'irdihi. Nah, itu yang paling aman. Maka tiada faedah bagi puasa, yaitu meninggalkan daripada makan yang halal pada siang harinya, kemudian maka berbuka dengan makanan yang haram. Maka adalah misal orang yang puasa seperti itu, misal orang yang berbuat mahligai, dia membangun istana padahal ia merubuhkannya, ya. Merubuhkan negeri, artinya dia bangun tapi dia rubuhkan. Karena makanan yang halal itu memberi mudarat, dengan memakan banyak akan dia, dan tiada memberi mudarat ia dengan makan sedikit. Nah, makanan yang halal pun memberikan mudarat jika banyak, tapi kalau sedikit itu bagus, ya. Jadi yang sederhana maksudnya yang sesuai dengan keperluan kita. Dan puasa itu mensedikitkan makan yang halal, itu obat yang memberi manfaat bagi hati. Nah, jadi kita puasa itu sendiri, kemudian mensedikitkan makan itu sendiri, obat hati. Tombok hati 5 perkara. Salah satunya qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran dengan hayati, dengan dihayati. Kemudian qiyamul lail, bangun malam. Kemudian khala'ul batin, perut kita ini tidak kekenyangan, sering kosong, itu lebih baik dalam artian yang sesuai itu, ya. Dan membanyakkan iya, kalau makan yang terlalu banyak itu nanti sebaliknya bisa membinasakan hati. Kalau makan sedikit bermanfaat bagi hati. Memakan yang haram membinasakan agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Waqila, lalu ditanyakan, "Huwallazi yufattiru 'alal haram." Itu adalah orang yang berbuka dengan yang haram. Waqila huwallazi yamsik 'alal ta'amil halal. Itu adalah puasa orang yang siangnya dia menahan diri daripada makan yang halal. Wa yufattir 'ala luhumin nas bil ghibah. Saat yang sama dia telah berbuka karena memakan daging manusia yang hidup dengan dia menggibahnya. Orang yang menggibah itu dalam Al-Quran disebut sama dengan orang yang memakan daging saudaranya hidup-hidup. Alhamdulillah. Wa huwa haram, dan itu hukumnya haram. Wakila, dan dikatakan juga huwallazi la yahfazu jawarihahu 'anil atham. Orang yang tidak diterima puasa itu yang hanya dapat lapar dan dahaga, yang tidak pandai, tidak dapat menjaga anggota tubuhnya daripada berbuat dosa. Jadi dia puasa juga, tapi anggota tubuhnya itu tidak puasa. Ngeri dalam sebuah hadis atau sebuah asar disebutkan, man akala halalan, kalau orang memang makanannya halal,
ata'athu jawarihu, niscaya anggota tubuhnya akan taat kepada Allah. Sya'a am aba, dia paksakan atau tidak paksakan, dengan sendirinya akan taat. Wa man akala al-haram, tapi orang yang makanannya selalu haram, asabhu jawarihu, niscaya anggota tubuhnya selalu ingin berbuat maksiat. Sya'a am aba, mau atau tidak mau. Jadi ini sangat penting, dan puasa itu melatih kita, termasuk jangan sampai berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yogyanya bahwa jangan membanyakkan pada ketika berbuka itu dengan memakan yang halal sekira-kira memenuhi perutnya. Jangan sampai berkenyangan. Jadi yang paling bagus ikut sunnah Nabi, makan dengan kurma dulu dengan air, modallah air manis, air teh, gitu ya. Nabi sering al-aswadain, air putih dengan berapa biji kurma saja. Tapi dalam fikih, dalam hadis, kita tambah waktu sedikit, mohon maaf, kalau ada makanan sudah dihidangkan di depan kita, itu sunat dimakan dulu. Makanya ibu-ibu di rumah sebaiknya waktu buka puasa bersama itu hidangkan yang kecil aja dulu, kurma, air, kue dikit. Jangan langsung ayam panggang taruh situ, rendang taruh situ ya. Nah, kalau sudah ada kita sunat makan dulu. Tapi tentunya yang sederhana. Yang paling afdal itu bukalah dengan kurma dulu, nanti sholat baru kita makan lagi. Nah, mungkin itulah yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Nah, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita walaupun tidak banyak, dan kita berdoa mudah-mudahan puasa kita nanti termasuk minas syuhada'il maqbulin, yang berbahagia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.